Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk mendeploy suatu aplikasi berbasis web. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Oracle Cloud yang dapat diakses melalui oracle.com. Lalu kita pilih Oracle Cloud Infrastructure dan kita klik sign in to cloud. Lalu ketikkan nama akun cloud-nya, kita next. Lalu kita masukkan username dan password yang sudah dimiliki. Kita klik sign in. Ini adalah halaman utama dari Oracle Cloud. Lalu sebelum kita mulai proses mendeploy, kita akan memerlukan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ada Git. Jadi Git akan kita gunakan untuk mendapatkan kunci enkripsi SSH yang nantinya akan digunakan untuk mengakses server Oracle Linux. Aplikasi Git dapat diunduh secara gratis melalui gitforwindows.org. Lalu yang kedua ada VNC Viewer. VNC Viewer nantinya akan digunakan untuk menghubungkan hosting yang kita lakukan ke internet. Lalu yang ketiga ada akun GitHub. Pertama-tama kita buat kunci enkripsi SSH. Kunci enkripsi SSH dapat dibuat melalui aplikasi Git for Windows yang tadi. Jadi setelah kita install aplikasi Git for Windows, kita pilih Git Bash. Lalu akan keluar jendela Git Bash seperti ini. Untuk mendapatkan kunci enkripsi SSH-nya kita ketik lalu kita enter. Akan muncul perintah untuk memilih folder untuk menyimpan kunci enkripsi SSH. Saya akan simpan di file C dengan folder user. Lalu klik enter. Di sini akan diminta untuk memasukkan passphrase, tapi saya akan mengosongi. Jadi akan saya klik enter. Lalu klik enter. Nah, setelah ini proses untuk membuat kunci enkripsi SSH sudah selesai dan file yang berisi kunci enkripsi SSH sudah tersimpan di folder yang kita pilih sebelumnya. Setelah kita selesai membuat kunci enkripsi SSH, akan dihasilkan dua kunci, yaitu public key dan private key. Kemudian langkah kedua adalah membuat jaringan cloud virtual atau VCN. Kita pilih setup a network with a wizard. Kita pilih VCN with internet connectivity. Lalu klik start VCN wizard. Jadi VCN ini berfungsi untuk menghubungkan instance Oracle yang akan kita buat nanti agar terhubung ke internet. Untuk VCN name-nya kita isikan sesuai keinginan.
Lalu untuk compartmentnya kita pilih sesuai default. Lalu untuk konfigurasi VCN kita juga pilih sesuai default. Untuk DNS resolution kita uncheck. Setelahnya kita klik next. Akan muncul review dari VCN yang kita buat. Kita klik create. Jika sudah selesai membuat resource, kita klik view VCN. Pembuatan VCN sudah selesai. Lalu kita perlu menambahkan aturan keamanan yang digunakan untuk perizinan koneksi HTTP pada port 80. Caranya adalah kita klik public subnet, lalu kita klik default security list, lalu kita klik add ingress rules. Untuk konfigurasinya kita cek stateless, dan untuk source CIDR-nya kita isi dengan untuk destination port range kita isi 80. Lalu kita add. Sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita buat lagi dengan konfigurasi yang sama dengan destination port range 3306. Lalu kita add. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat VCN yang akan menghubungkan host ke internet. Lalu langkah selanjutnya adalah menginstal Oracle Linux Virtual Machine. Kita pilih compute, lalu pilih instance. Kita pilih create instance. Untuk nama instance kita ketikkan sesuai keinginan. Lalu untuk image atau OS-nya saya akan menggunakan Oracle Linux 7.7 karena always free. Kita select. Lalu untuk pengaturan tambahan kita expand. Untuk domainnya kita pilih AD1 dan VM standard 2.1 dengan spesifikasi berikut. Lalu untuk konfigurasi networking kita pilih sesuai default yang sudah ada. Untuk pengaturan tambahan kita checklist pada assign a public IP address. Lalu untuk boot volume kita uncheck semuanya. Lalu untuk add SSH keys yaitu kunci enkripsi yang sudah kita generate tadi. Kali ini yang dibutuhkan hanya public key.pub, jadi hanya yang public. Kemudian kita klik create. Akan muncul halaman seperti ini. Jadi status pembuatannya adalah in progress. Di sini di halaman ini kita dapat memantau keberjalanan pembuatan dari instance. Pembuatan instance ini memerlukan beberapa menit.
Pembuatan sudah selesai dengan statusnya success dan running. Langkah selanjutnya yaitu adalah install dan konfigurasi Apache dan PHP. Install dan konfigurasi ini berfungsi untuk menjalankan Apache dan PHP di Oracle Linux Virtual Machine yang baru saja kita buat. Caranya adalah dengan memilih compute, lalu pilih instance. Kemudian kita klik instance yang baru saja kita buat. Lalu pada instance access kita copy public IP address-nya. Selanjutnya kita buka git bash atau bisa melalui cmd. Pertama kita pindahkan direktori ke tempat kita menyimpan file public key. Lalu setelahnya kita ketikkan perintah seperti ini. id_rsi ini merupakan nama file dari private key yang sudah disimpan tadi. Lalu opc adalah nama default dari instance access yang ada di instance yang sudah kita buat. Lalu untuk IP address ini adalah IP address yang sudah kita copy tadi. Kita enter. Kita pilih yes. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita menginstal server Apache dengan perintah kita tunggu proses instalasinya. Kita pilih yes. Dan proses instalasi dari server Apache sudah selesai. Lalu kita akan mulai mengaktifkan dan memulai Apache dengan perintah sudah berhasil. Lalu kita ketikkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan koneksi HTTP melalui port 80. Port 80 adalah port yang sudah kita tambahkan di VNC yang kita buat tadi. Kita aktifkan dengan cara kita enter. Lalu sudah sukses. Kemudian kita reload dengan perintah sudah sukses. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian server. Pengujian server dapat dilakukan dengan cara mengetikkan
curl localhost, atau dapat kita lihat melalui browser dengan mengetikkan IP address. Jika sudah muncul halaman seperti ini, maka prosesnya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah menginstal PHP 7. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Saya sudah menyiapkan karena terlalu panjang, jadi akan saya copy paste saja. Kita enter. Kita pilih yes. Sudah berhasil. Lalu kita masukkan lagi perintah. Kita pilih yes. Sudah berhasil. Kita pilih yes. Sudah berhasil. Kita pilih yes. Kita pilih yes lagi. Sudah selesai. Jadi proses untuk instalasi PHP 7 sudah selesai. Lalu kita cek dengan menggunakan perintah. Jika muncul seperti ini, maka proses instalasi sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat repository yang berfungsi untuk menghubungkan antara folder yang akan di-deploy. Caranya adalah dengan mengakses github.com di browser, lalu kita klik new, lalu untuk repository name-nya kita ketikkan sesuai yang diinginkan. Saya pilih private, lalu kemudian create repository. Kita pilih setup in desktop, lalu pilih open GitHub desktop. Akan muncul aplikasi GitHub desktop. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis juga di browser. Kita pilih URL, lalu akan secara otomatis terisi seperti ini dengan local path di user, dokumen, GitHub, dan absensi siswa. Kita clone. Pembuatan repository sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan memulai proses clone. Lalu kita mulai proses clone-nya. Caranya adalah dengan mengcopy folder yang akan di-clone ke dalam repository.
Jika sudah selesai, maka kita dapat mengecek ke GitHub Desktop. Jika sudah muncul seperti ini, berarti proses clone sudah berhasil. Selanjutnya kita isi summary. Kita dapat mengisikan apapun. Lalu kita commit. Proses commit sudah selesai. Lalu kita push atau publish di GitHub yang ada di browser dengan cara memilih publish branch. Jika sudah selesai, kita cek ke GitHub. Jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menginstal database untuk menghubungkan database yang ada di repository. Kita gunakan git bash. Kita ketikkan perintah. Jika connection reset by pair seperti ini, maka kita harus mengakses dari awal. Setelah itu kita ketikkan perintah untuk menginstal database. Database yang digunakan yaitu MariaDB. Kita tunggu proses instalasinya. Sudah selesai. Setelah instalasi selesai, kita jalankan MariaDB dengan perintah lalu ketikkan perintah untuk mengenable MariaDB. Sudah berhasil. Setelah menjalankan MariaDB, lalu kita jalankan script keamanan untuk meminimalisir risiko keamanan dengan cara untuk pengguna yang pertama kali menginstal MariaDB, maka akan ditanyakan password root karena ini merupakan instalasi awal dan pasti belum memiliki password untuk root, maka tekan saja enter. Lalu kita isikan Y.
perintah ini adalah untuk mengeset root passwordnya. Kita pilih Y. Proses instalasi MariaDB sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginstal Git melalui git bash dengan perintah pilih Y. Sudah selesai. Kita copy terlebih dahulu alamat repository yang ada di GitHub browser. Kemudian kita ketikkan perintah untuk mengclone repository yang ada di GitHub browser. Untuk link repository yang sudah dipaste, kita hilangkan .git-nya. Kemudian kita ketikkan username dan password untuk GitHub. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat database. Pertama-tama kita mulai database MariaDB-nya. Lalu kita enable MariaDB. Kemudian kita perintah untuk mengakses database. Masukkan password yang sudah dibuat saat mengaktifkan MariaDB tadi. Kemudian kita buat database dengan perintah lalu saya akan membuat database dengan nama absensi siswa. Jika sudah, kita exit. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimpor database. Sebelumnya kita pindahkan ke direktori di mana terdapat file .sql-nya. Jika sudah, kita ketikkan perintah untuk mengimpor database. Untuk absensi underscore siswa merupakan nama database yang sudah saya buat. Lalu untuk mariabsent.sql adalah nama file SQL yang akan diimpor. Masukkan password. Jika sudah selesai, maka proses mengimpor
database sudah selesai dan kita bisa mengecek apakah deployment-nya berhasil. Kita ketikkan IP address dan nama repository di browser. Proses deployment untuk absensi siswa sudah berhasil. Sekian, terima kasih.